Hola gengs. Ngopi saya pindah lagi ke meja makan karena sambil WFA. Karena apa? Karena di depan berdebu, lagi diacak-acak sama tukang. Sepinya baru sore. Sementara saya butuh ngopi siang untuk mendukung kerja-kerja saya. Jadi ngopinya kita pindah ke sini ya. Kebetulan juga saya lagi akan mengopi dengan apa ini? Hmm, siapa nih? Oh sebentar ya, ada telepon masuk. Sampai di mana tadi? Ada teman kantor nelfon mau brief kerjaan. Sampai di oh ya saya butuh ngopi jadi saya pindah. Nah, tapi kebetulan saya kopinya kopi salah satu kedai kopi yang mahal dulu ada di sebelahnya Anomali. Halo Ray. Dulu ada di sebelahnya Anomali Menteng kalau kalian pernah tahu, dan mungkin ada di mana juga ya si Mother Pigeon ini. Saya termasuk bukan pengopi Mother Pigeon. Kenapa? Karena menurut saya harga kopinya mahal. Sekitar pada zaman itu 30 sampai 40 ribu ya si kopinya. Lumayan mahal sih kalau menurut saya. Marketnya bukan saya kayaknya. Marketnya orang-orang berduit lebih kayaknya si Mother Pigeon ini. Mother Pigeon sama Gayatri tuh sama-sama mahal ya. Tapi Gayatri enak sih. Mother Pigeon orang-orang bilang enak sih, kalau saya nggak enak karena harganya mahal. Buat saya kalau harganya mahal jadi nggak enak lah pokoknya. Nah tapi saya akhirnya membeli binnya juga bukan buat dibongkar sebetulnya. Tapi karena waktu itu inget kan ada kasus saya dengan si Kalang Blend, punya Workas. Jadi saya pengen buru-buru banget ngopi hari itu juga. Tapi nggak ada lah, di Tokopedia udah lewat si same day-nya. Dan setelah saya order ini ternyata ada ketentuan dari si Tokopedia, kemungkinan akan delay 4 sampai 5 hari karena bukan karena corona, karena Idul Fitri. Nah, jadi dia datangnya 4 hari ya kalau nggak salah. Padahal saya ordernya same day. Next day. Ordernya next day, tapi datangnya 4 hari kemudian. Jadi ketika saya tahu dia datangnya 4 hari kemudian, di hari yang sama saya pesan El Salvador. Jadi kalau lihat timeline di YouTube ala-ala suka-suka, timelinenya mungkin linear ya, nggak random. Timeline itu sesuai dengan proses saya membuka kopi, tapi timelinenya nggak hari ini saya buka kopi, hari ini saya posting, nggak. Tapi karena timelinenya lebih ke berjalan lurus saja. Jadi setelah si Kalang Band gagal, saya beli ini, tapi nyampenya 4 hari kemudian. Jadi di hari yang sama saya beli El Salvadornya Starbucks. Jadi saya beli yang El Salvador harga 180.000. Saya beli 2. Nah, tapi saya udah buka 1 sampai habis. Sebelum saya beralih ke El Salvador lagi, alangkah baiknya saya buka ini. Jadi biar nggak bosen. Jadi hari ini di timeline real time saya adalah kemarin menghabiskan El Salvador, lalu malamnya saya nyeduh single origin King Gayo dari Workas, rasanya enak. Lalu paginya saya nggak ngopi karena tiba-tiba sibuk dengan anak ini. Karena saya malam ngopi lumayan dahsyat, jadi saya ngopi siang. Nah, ngopi siangnya saya menggunakan si espressonya Mother Pigeon atau Pigeon Hall. Notesnya saya memang sengaja belinya espresso karena waktu itu memang butuhnya espresso, karena orang rumah juga butuhnya espresso untuk di-create kopi susu. Coklat hazelnut,
nut milk coklat full body. Dia dari Brazil, Mantiqueira de Minas Natural. Notesnya udahlah baca di sini, nggak perlu ya. Lalu bisa dengan alat ini. Lalu the restnya kalian bisa baca sendirilah. Saya bukan penggemar Mother Pigeon, tapi karena kopi-kopi ala-ala suka isinya kopi yang biasa saya minum, Quintinos lah, Caswell, Workas, Frying Roast, Starbucks paling sering. Jadi sesekali saya beralih ke kopi lainnya, termasuk waktu itu kan kopi kafein ya, kopi murah. Nah, kenapa saya pada akhirnya buka King Gayo juga? Karena ini intro sedikit, karena si kafein yang Etiopianya gagal parah. Jadi saya buka King Gayo sorenya. Gini, kalau saya kopinya mengecewakan, biasa mood ngopinya butuh waktu seharian untuk menaikkan mood kopi. Ini akan saya buka, nggak ada pisau ya. Gini aja deh. Ambil gunting ya. Kita gunting. Maunya sih di depan, cuman jam segini tuh depan panas banget, jadi nggak nyaman saya ngopinya, bikin kopinya. Jadi di sini adem. Susah ya bukanya. Nah, katanya ini kopi-kopi orang yang berduit biasa beli. Packnya aja mahal. Oke, kita taruh sini. Mother Pigeon roastingnya di Jakarta. Ada lagi notesnya, aromanya ini. Espresso ya, espresso mesti full body ya. Kalau medium body kayak apa sih, nanggung ya. Espresso tuh jangan nanggung, bold. Kita akan buka bersama. Ini saya paling berproblem nih sama packing yang bukannya di sini nih. Suka nggak bisa ngelock. Kita lihat pinnya. Suka jebol si locknya. Kalau saya pengalaman ya. Dan ini jadinya dituang aja nih, nggak bisa di. Aroma apa sih ini? Kita lihat sih ya. Lihat sih binnya. Saya mau pakai ini aja deh. Saya bikinnya pakai Star Sumira Ceda. Mau bikin espresso soalnya ya. Let's see the bin. Kering. Full body tapi nggak dark ya. Lihat binnya 130 ya, saya beli lumayan mahal. Kita lihat bin 130. Si Pigeonhole ini lumayan rajin, sama kayak si Tanah Merah, ikutan lomba-lombaan. Jadi kopi dia dimahalin karena lomba-lombaan, menang ini menang itu. Secara binnya biasa aja ya, dibanding dengan si El Salvador kemarin ya, lebih cantik binnya. Kalau kalian lihat ini binnya, ada yang kayak gini lah, lihat ya. 130 kacau juga sih. Saya kayaknya termasuk super jarang beli Pigeonhole. Seperti yang saya bilang, harganya terlalu mahal untuk bin yang kayak gini juga ya. Sorry ya, bukan gimana banget, tapi menurut saya binnya nggak gitu perfect. Tapi roastingnya rata. Ini nih kelebihannya roaster yang memang udah berpengalaman. Kecenderungannya walaupun bijinya juga nggak sempurna, tapi setidaknya dia roastingannya rata. Bisa dilihat, walaupun ya lihat ada bin-bin yang pecah dan gini,
Harusnya bin yang kayak gini mah nggak usah dimasukin dengan harga 130.000 ya. 130 harus 130.000 harusnya dia binnya lebih sempurna lah. Anyway, inilah kalau di dunia iklan itu lomba-lombaan dikhususkan untuk juri, jadi untuk menaikkan. Sah-sah aja sih, nggak ada yang melarang. Dan saya bukan tipikal yang segimana banget sama kopi yang dilomba-lombain. Kopi itu untuk dinikmati, dilombain itu untuk menaikkan nilai jualnya, prestisnya. Kita akan bikin di gramasi saya sekitar 15 sampai 16 sampai 18. Bikin nol dulu dong. Mana nih? Saya mau ditelepon orang soalnya nih. Guru mau meeting, jadi saya mesti bikin kopi dulu biar nggak anggot-anggotan meetingnya. Double shot saya bikinnya 16 17 ya. Sip. Pakai espresso Mirage. Saya pakai espresso Mirage. Saya mau espresso yang lembut. Karena saya nggak bikin es kopi susu, jadi saya bikin espresso. Kita tes espresso ala-ala. Ya, sih. Saya ratain dulu, habis itu kita lihat di untuk 130 aromanya enak, tapi harusnya dia nggak full bodinya gilingan di roastingan di level medium dark ya. Bijinya biasa aja. Full body espresso, dan dia kayaknya bukan blend ya, single origin, sama kayak Starbucksnya El Salvador. Tapi idola saya tuh adalah espresso tapi tanpa robusta. Sip. Merata. Sudah merata? Lihat sih meratanya saya. Iya. Ini di gilingan 3, jadi memang nggak terlalu kecil-kecil banget ya. Namanya juga espresso ala-ala. Biasa saya di set di 2,5, jadi dia lebih halus lagi. Sip lah. Kita taruh sini deh. Lalu kita akan pumping bersama. Saya pakai termos, jadi males pakai ceret. Termosnya ini yang selalu saya andalkan nih, si Bialetti dan si Sigma. Cuma saya udah rusak, udah nggak bisa menahan panas. Si Sigma ini biasa 10 derajat lebih lama tahannya dibanding si Bialetti, tapi dua-duanya oke. Dua-duanya mantap sih. Kita set di 100 ya. Saya akan set di 100 suhu 94 derajat celcius. Kok bisa tahu? Ya kan saya ukur dulu dong sebelum dimasukin. 100 ya. 100 pas, kurang lebih dikit. 101
satu, lalu kita tutup. Kita akan pumping bersama, lalu kita cicipin kopi yang biasa diminum. Kalau kata teman saya kopi borjuis ya, bukan teman di IG sih, sering ngobrol. Kopi borjuis kak katanya. Oke. Sih, mungkin kopi borjuis malah lebih mahal kali, tiap hari minumnya Panama Gesa, kopi luwak, sama kopi apalagi kali ya, dia akan lebih mahal lagi si kopinya. Oke, kita akan pumping bersama. Semoga saya mesti tetakin dulu nih supaya nggak, kalaupun bocor ada cipratan, soalnya kopi itu nempel banget di bahan-bahan yang berkain, suka di ini kok kopi lepetan di mana-mana sih gitu. Biasalah emak-emak kan di rumah selalu gitu ya. Emak-emaknya lagi nonton kita omongin. Oke, 1 2 3. Kalau nggak rata biasa gini nih, berat sebelah. Tutup. Jadi oke, kita singkirkan tisunya, lalu kita abadikan sejenak, lalu kita cicipin secara seksama. Nih hasilnya cantik. Inilah si mocha nougat dari Brazil, Mantiqueira de Minas Natural, roasted di Jakarta dari Mother Pigeon atau Pigeonhole, full body espresso katanya. Kita cicipin. Harga 130.000. Aromanya enak. Not so full body, masih ada tekstur acidnya. Bagi saya kurang bold, masih boldan kemarin di kopinya El Salvador punya si Starbucks, sama-sama single origin. Bahkan ini lebih bold di kopinya Gayo, King Gayo, Sumatran King Gayo dari Workas yang luwak. Masih berasa si acidnya masih berasa kalau diginiin ya minumnya. Acid, little bit sweet. Caelah, gaya si anjing. Nggak full body kalau buat saya. Ini light si espressonya. Kalaupun saya bikin one shot tapi dengan gramasi 15 gram, buat saya ini too playful untuk dibikin espresso. Kalau diminum gini nggak pahit, jadi kayak bukan nggak pahit ya, pahit, cuman lebih keluar ada manis, ada manisnya, dan si ekspresi fruitynya ya mungkin ya lebih kental.
fruitnya lebih kental. Ini sebenarnya enaknya memang dibikin espresso one shot aja, lalu dibikin kopi susu yang rame rasanya. Oke. Kurang bold untuk espresso, tapi masih nyaman di mulut, sweetnya, fruitynya. Katanya sih extremely full body, enggak sih, aromanya enak. Dia tipikal kopi yang espresso playful. Kalau saya espresso lebih suka yang ketika diminum gitu, kayak sekali lagi kayak ditampol sama Hulk. Oke. Ya oke lah, walaupun saya nggak mendapatkan rasa yang bold banget, tapi oke. Enak. Si espressonya itu bermain-main di mulut, kayak rasanya tuh kayak jatuh cinta pertama kalinya ketika SMP ya, SMP jatuh cinta pertama kali jatuh cinta dengan seorang wanita, dan rasanya campur aduk gak jelas, tapi ada di situ rasanya. Oke, rekomen ya, bolehlah buat kalian yang suka kopi rame rasanya, si espresso full body. Tapi kalau bagi saya ini nggak full body, di medium, karena rasanya sangat playful banget. Kalau kalian mau nyari yang bodinya full itu di area medium dark si roastingannya, bukan di medium ya. Ini sih medium kalau saya, soalnya kering ya. Kalau saya tuh suka roastingan yang ada sedikit minyak-minyaknya. Rata-rata dari Korea atau dari Jepang yang packnya dari kertas bagian luar coklat, itu ketika dibuka kalian mesti merasakan aromanya, dan ketika dilihat si binnya ada sedikit bercak-bercak minyak. Ketika dibikin espresso atau kopi susu, rasanya dahsyat. Oke. Detailnya nanti saya akan coba bikin kopi susu, karena ini memang orang rumah pasti. Saya juga nggak tahu. Untungnya saya masih punya si Starbucks El Salvador, jadi kalau ini ternyata nggak cocok dibikin kopi susu dan cocoknya buat espresso playful kayak gini, saya masih punya stok buat espresso di kopi susunya si El Salvador ya. Lalu single originnya ada si King Gayo. Ini juga single origin sih. Semua espresso dua-duanya saya single origin, jadi El Salvador, dan ini harganya mahalan El Salvador dan rasanya jauh lebih enak El Salvador. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao, semangat ngopi semuanya. Yuk ngopi kita siang. Saya masih ada melanjutkan pekerjaan. Tenang. Pekerjaan. Ciao.